Midras Rabah, yaitu tertulis dalam dari ini 2151, termasuk juga targum yang diambil ya dari kitab surah 2720 sampai 44 itu berasal dari targum kedua dari kitab Ester. Nah, ini masih banyak lagi, Pak. Maka kalau memang kemarin itu kita sedang diskusikan dari kerajaan dari kerajaan Arab mau merevisi 2.500 ayat yang katanya itu ya, lagi santer itu, bayangin dari 6.666 ayat dikurangi segitu dirubah menjadi berapa. Nah, kalau kemudian kita gali lagi dari yang apa saya bacakan itu yang targum-targum yang diambil atau cerita-cerita fabel itu dari yang kita sampaikan tuh, waduh, luar biasa sekali ya, betapa ini sangat-sangat luar biasa ya pengurangannya atau terjadinya kitab ini diambil dari kitab apa ya, termasuk surat 7:148 yaitu berasal dari Pilker Rabi Eliezer ya, juga banyak sekali terdapat dari ini, termasuk apalagi diambil tentang berpuasa paruh hari ini kan juga diambil dari Sabian ya, penyembah berhala orang Sabian, juga termasuk sumber-sumber keagamaan Zoroastrianisme, agama Persia atau Hindu kuno ya, kitab-kitab awal, cerita tentang perawan-perawan itu juga yang ada di surga. Jadi kalau memang dikatakan di kitabnya nggak ada tetapi itu dituliskan, ya memang terambil dari ini sumber-sumber dari keagamaan timur. Oleh karena itu tidak bisa dibantah lagi ketika para ustadznya mengajarkan tentang surga-surga itu, jin-jin itu, cerita mengenai suatu perjalanan layang, termasuk cerita tentang jembatan Sirat ya, dan juga surga dan bermacam-macam perempuan yang cantik-cantik itu tadi. Maka kita bisa melihat itu dari mana, sebelum ya mereka ada di abad ke-7 ini terjadi di abad awal ya, 2, 3, 4 ya, bahkan kalau kita lihat dari Zoroastrianisme itu termasuk abad-abad kuno itu ya. Itu saja ya, Pak Lidra dan teman-teman. Tuhan memberkati. Nah, baik, terima kasih. Jadi oke, saya tanggapi ya Pak Lidra. Ya, sebentar Pak. Ya, mau buka ya. Oke. Pak Wanwe, oke. Jadi menjelaskan supaya kita di sini mengetahui semua. Silakan Pak Wanwe. Oke, ya, yang pertama tadi ada Pak Wahyu Ilahi bilang ada perubahan ayat. Oh, itu tidak mungkin ya. Al-Quran itu satu-satunya kitab yang mempunyai hafid di dunia, jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan yang lalu tentang ayat-ayat tentang di dalam Al-Quran yang diambil dari Targum itu adalah penjelasan bahasa dari tanah, ya tidak masalah ya. Bahkan adapun kisah-kisah apokrifa yang tidak dikanon, misalnya tentang Isa Al-Masih yang berbicara di waktu masih buayan, itu kan ada dalam kitab apokrifa. Kenapa tidak diakui kalian? Ya tidak masalah. Toh kitab Wahyu pun tidak dikanon dimasukkan Alkitab sebagai kitab terakhir. Yang jelas bagi umat Islam, ya Al-Quran itu adalah wahyu. Ya, adapun isinya diambil dari Targum, ya tidak masalah karena Targum itu penafsiran dari tanah. Ya, itu kayak Targum Jonathan seperti dan sebagainya itu diambil, itu penafsiran ahli-ahli kitab atau dalam ini adalah rabi-rabi, ya nggak masalah. Tentang lalu ada ayat-ayat yang diambil dari cerita-cerita yang memang kenyataannya begitu, tetapi tidak dikanon, ya tidak masalah. Yang kanon itu manusia, sedangkan Al-Quran itu wahyu dari Tuhan. Jadi tidak ada kanonisasi dalam Al-Quran. Ya, jadi untuk sekali lagi Pak Wahyu, untuk 2.500 ayat sebagai orang Islam impossible, tidak mungkin ya. Karena Al-Quran itu sudah dihafal, banyak penghafal itu bukan satu orang, tapi ratusan ribu di dunia ini atau jutaan. Sekali lagi, adapun kisah-kisah itu diambil dari Targum, kembali lagi Targum itu ada penafsiran dari Alkitab karena Taurat, Nevi'im, Ketuvim, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, rabi-rabi. Ya, kenapa dimasukkan Al-Quran? Justru itu adalah wahyu Tuhan yang tidak dikanon. Ya, pengkanonan itu kan bahasa Tuhan dari manusia. Ya, kenapa kita jangan sandarkan dari sini?
Sedangkan kitab Wahyu, kitab yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos sendiri itu kan tidak dikanon. Surat-surat Paulus ya itu pun tidak dikanon. Lalu kenapa dimasukkan ke dalam kitab? Ya, jadi di sini saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, dan terlepas dari saudara-saudara saya tidak mengimaninya, kembali lagi lakum dinukum waliyat gitu ya. Adapun tentang burung itu dia dalam surat An-Nahl kalau nggak salah, saya mengimani karena itu firman Tuhan, dan Al-Quran itu bukan hanya menceritakan kisah-kisah terdahulu, tetapi ada hikmah di balik kisah-kisah itu. Kenapa Allah mewahyukan kisah-kisah itu? Karena ada hikmah, pelajaran yang dapat diambil dari untuk kita. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk way of life, petunjuk untuk menjalani hidup. Ya, kita bisa belajar dari Korun dan Fir'aun, ya, dari kisah-kisah mereka. Kita bisa belajar dari mereka, ya. Itu manusia-manusia yang yang sangat tersesat, ya, seperti Fir'aun yang sudah merasa punya segalanya, punya kekuasaan hingga mengaku sebagai Tuhan, dan Korun yang mempunyai harta banyak tetapi kikir, dan akhirnya dia sama hartanya ditenggelamkan oleh bumi. Ya, jadi ada pelajaran yang berharga, ada kisah-kisah terdahulu. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, mewahyukan kisah-kisah terdahulu kalau tidak ada pelajaran buat kita semua. Ya, demikian dari saya. Terima kasih Pak Lidara. Ya, Pak Lidara sana menjelang iftar ini, menjelang berbuka puasa ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat merayakan Hari Jumat Agung buat saudara-saudara saya. Saya mohon pamit ya. Salam semuanya. Terima kasih. Ya, selamat berbuka puasa, Pak Warme. Oke. Kebetulan karena dia mau buka puasa, ya betul. Nggak apa-apa, nanti dia balik lagi. Ya, kalau kita berdiskusi begini kan enak ya. Tapi saya mau jelaskan kepada One Way, mungkin Pak One Way masih ada mendengarkan. Saya mau jelaskan tentang Targum. Targum itu adalah bukan hanya tafsiran. Targum ini, Talmud dan Targum adalah dia masuk, Pak. Dia masuk, kita tanya dia, Pak. Bapak jangan jelasin dia dulu. Biar dia masuk, kita tanya dia. Kita uji dia. Dia paham nggak? Puasa dulu. Iya, tadi dia masuk aja nanti, Pak. Iya, enggak, tadi dia bilang bahwa Targum itu adalah tafsiran rabi-rabi gitu loh. Pak Lidara tunggu dia masuk, Pak Lidara tanya dia. Baru Pak Lidara bongkar tanya. Kalau sekarang kan dia mau belajar, dia mau Pak Lidara jelasin gini, nanti saya hajar gini, saya jawabnya gini. Ya kan? Yang jelas tadi dia sudah akui satu, bahwa tadi yang burung hut-hut itu kan dia mengimani saja. Berarti kan dongeng itu sudah diimani oleh si One Way ini. Ya, jelas dia sangat beriman. Tapi yang Pak Wahyu jelasin dia semua tuh dia belum nanggapin satu-satu. Jadi belum jelas di situ, dia tidak entah dia tidak paham atau bagaimana, jadi dia tidak mau jawab, dia global saja begitu. Ya, jadi saya pikir tidak jelas dia menjawab di situ, abu-abu. Tidak ada satu kejelasan sama sekali. Jadi kalau dia bawa tadi Taurat ya, Nevin Ketuvin itu, saya kira dia nggak mengerti. Terus kemudian dia bilang tadi Pak Lidara bahwa Wahyu itu belum dikanonisasi, itu kelirunya dia lah. Ya, kitab Wahyu katanya itu. Wahyu belum dikanonisasi, keliru. Iya, dia keliru itu, nggak paham dia. Kanon aja dia nggak ngerti. Ya, makanya sebentar dia masuk, kita tanya dia apa itu kanon kan? Iya. Dia tahu. Pak David bukan hanya dia keliru, Pak David, dia menipu dan berdusta, enggak dikanonisasi. Ya, kita kasihan lah sama dia. Kita doakan. Ya, sebenarnya One Way ini baik. Jadi ya kita doakan aja supaya dia bisa sadar dan Roh Kudus menjamah dia. Ya, tapi justru saya juga tadi mau melangkah ke situ setelah menjelaskan soal Targum. Tapi oke, kita tunggu nanti ya mengenai kanonisasi. Ya, kanonisasi kita harus tahu dulu arti daripada kanonisasi. Kemudian One Way mengatakan kitab-kitab apokrifa kenapa tidak diterima? Ya jelas, itu kitab-kitab apokrifa adalah Injil-Injil
yang palsu yang dibuat seolah-olah itu Injil asli. Ya, Injil asli itu hanya berisi daripada Matius sampai dengan Wahyu. Itu yang dikanonisasi karena itu berasal dari rasul-rasul. Ya, yang adapun yang mengatakan bahwa dia rasul, kemudian dia menulis Injil, itu tidak bisa dan tidak masuk di kanonisasi. Karena apa? Itu adalah semua adalah Injil-Injil palsu. Makanya disebut Injil apokrifa atau Injil yang dibuang atau yang disingkirkan. Ya, jadi itu tidak masuk, bukan berarti tidak mau diakui, tetapi Injil-Injil itu tetap disimpan, ada buktinya. Ya, bukan dibakar atau dibuang, ya, tetapi disingkirkan, tidak masuk di dalam kanonisasi daripada Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Ya, jadi Injil-Injil apokrif juga itu ada, saya pun masih simpan. Injil-Injil apokrif masih ada, walaupun tidak lengkap. Tapi bukan berarti dibuang atau dibakar, justru Injil-Injil apokrif itu disingkirkan tetapi disimpan sebagai bukti. Inilah Injil-Injil palsu yang tidak bisa dikanonisasi. Nah, kemudian mengenai dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu sudah jelas ada. Karena apa? Karena itu sudah terbukti ada melalui manuskrip maupun penemuan-penemuan, ya, papirus yang ditemukan. Nah, itulah yang dikanonisasi, karena itulah yang terbukti. Kalau Injil-Injil apokrif itu tidak pernah ditemukan di dalam manuskrip maupun papirus yang ditemukan, khususnya yang ditemukan di dalam naskah Laut Mati. Ya, kecuali kecuali kitab Ester. Ya, semua Alkitab itu ada. Ya, Perjanjian Lama. Juga Perjanjian Baru kita sudah punya manuskrip yang jauh lebih tua. Ya, yang jauh lebih tua, bahkan yang 2000 sampai 5000 tahun lalu itu ada. Ya, jadi manuskrip yang tertua itu ditemukan, khususnya Perjanjian Baru setelah abad pertama. Jadi itu ya mengenai kanonisasi. Jadi harus paham dulu apa arti kanonisasi. Mengenai Al-Quran sendiri mungkin one way kurang belajar, ya, tidak pernah belajar sejarah, karena Al-Quran itu justru sudah dikanonisasi tahun 1924 di Mesir. Ya, dijadikan satu Al-Quran yang dipakai karena banyaknya Al-Quran, karena banyaknya versi-versi, termasuk versi bacaan. Nah, dia lupa itu. Itu yang ya saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, sebelum Selamat sore. ya, sebentar Bu Resna, ya, kita ini Pak Foreskam, silakan Pak Foreskam. Iya, salam semua kawan-kawan. Shalom. Ya. Iya. Salam, Pak Foreskam. Salam Pak Timothy. Ini burung hudhud ini semacam mata-matanya Sulaiman, ya Pak. Ya, menurut kitab dan sejarahnya seperti itu. Dia Itu yang nggak datang-datang, Pak. Itu yang dia. ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Nah, jadi begini, Makanya saya marah. bilang, ya, ini si Mamat ini otaknya nggak sampai, ya, nggak kepikiran dia. Kalau sekarang burung hudhud ini udah berubah jadi internet, gitu. Nah, karena kalau dulu burung hudhud ini kan ini katanya yang memberitahu semuanya. Tapi kalau sekarang internet sudah memberitahu semuanya, jadi burung hudhud ini udah berubah jadi internet sekarang, Pak. Nah, inilah yang si Mamat ini otaknya nggak sampai untuk menjangkau ke situ. Rupanya di tahun 2000 sekian, tahun 2000-an, burung hudhud berubah jadi internet, dan internet membuka semua informasi-informasi dan kebohongan-kebohongan, dongeng-dongeng
Nah, kalau nggak ada internet ini, Pak Lidara juga nggak bisa ketemu ini burung kutub. Ya Pak Lidara ya. Tapi dengan adanya internet Iya. ini, Betul. kebuka lah semua ini, yang burung kutub, nah, yang dongeng-dongeng, yang apokripa. Nah, jadi nggak sampai otaknya si Mamat kalau suatu saat nanti di tahun 2000 sekian akan muncullah internet yang membongkar semua daripada kebodohan-kebodohannya yang memasukkan dongeng-dongeng di kitabnya itu. Ini baru tahun 2020 ya, sebentar lagi 2025 mungkin sampai ke detail-detailnya anak kecil mungkin sudah bisa nih tahu nih semua nih. Jadi kalau sekarang kita anggap nih anak-anak yang mulai remaja sudah tahu ini kebohongan ini, sebentar lagi akan ada cerita burung kutub ini dibuat oleh anak-anak SD yang merupakan suatu dongeng-dongeng gitu. Jadi anak-anak SD nanti akan tahu ternyata burung kutub adalah sebuah dongeng di tahun abad ke-6 dan kebuka lah semua ini. Itu aja dulu dari saya Pak Lidara. Sebentar lagi soalnya ada serangan toa ini. Jadi saya jangan sampai sebelum serangan toa datang, saya hentikan dulu. Terima kasih Pak Lidara. Nanti kalau ada yang lain masuk, taruh saya di backstage, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, Pak Lidara. Halo Pak Lidara, tes. Iya, halo, silakan Pak Bu Resna, silakan. Saya mau bertanya kepada One Way, tapi One Way sudah tidak ada. Apa yang saya tanggap dari apa yang dikatakan One Way tadi? Satu, dia mengatakan bahwa kitab Wahyu tidak dikanonkan. Nanti kalau sampai dia masuk lagi, bapak-bapak kalau bertemu dengan dia lagi, tolong bertanya kepada dia bagi pihak saya. Jadi yang dimaksud tidak mengkanonkan kitab Wahyu itu oknum yang mana? Atau agama yang mana? Karena kitab Wahyu sampai sekarang masih ada kok dalam Alkitab. Tidak ada tuh kitab Wahyu hilang dari Alkitab. Dan dia katakan bahwa Wahyu ditulis sama Yohanes Pembaptis. Apa tidak salah? Yohanes Pembaptis bukanlah murid Yesus. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang datang mendahului Yesus. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan baginya. Itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak pernah menuliskan surat, atau dia hidup atau dia keluar dari tanah Israel sampai ke Pulau Patmos. Dia tidak pernah. Jadi tolong bertanya bagi pihak saya kepada One Way, Yohanes Pembaptis yang mana yang dia maksud yang menulis Wahyu. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Ya, nanti kalau tanya dia lebih nggak tahu. Yang penting. Iya, karena dia yang membuat statement, Pak. Iya, Ya, itu kan karena menurut orang yang dia. membuat statement, dia pasti tahu dari mana cerita asalnya. Dia pengetahuannya itu dari mana, informasi itu dari mana. Ya, itu Harus ditanyakan Dia kembali. nggak paham. ya. Iya, Dia membuktikan Pak ini, David Iya. harus memberikan dia tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Setiap Iya. perkataan Nanti harus dipertanggungjawabkan. Kalau masuk nanti kita tanya ya, dia lagi berbuka dulu. Oke. Kita lanjut Ya. ke Pak Obaja. Silakan Pak Obaja. Salam semuanya, selamat Shalom. sore, Selamat sore. selamat Jumat Agung, ya selamat Shalom, berbuka puasa.
yang berbuka puasa selamat apa saja beraktivitas. Bagi yang beraktivitas, inilah asiknya di Indonesia ya. Saya jadi ingat Pak Lidara dan teman-teman semua. Saya tujukan Pak Lidara ya, Pak Lidara senior saya, senior tentunya pasti sudah lebih senior dari saya intinya. Nah, saya ingat waktu itu ada guru saya yang mengatakan, tapi dalam kisah beliau selalu bercerita seperti ini Pak Lidara. Al-kisah dikisahkan itu. Nah, di cerita beliau itu disebutkan burung bulbul. Nah, tapi kalau saya simak ya kurang lebihnya hampir sama. Burung bulbul ini diceritakan sebagai salah seorang prajurit dari seorang raja atau apa ya pada saat itu namanya kalau nggak salah Sulaiman. Ya ini saya bercerita yang diceritakan guru saya pada zaman dulu. Al-kisah menurut beliau itu ada seekor burung bulbul. Burung bulbul itu digambarkan di situ sebagai burung yang berparuh panjang. Ya kalau saya gambarkan saat ini, kalau ketawa kayak Pak Timothy itu kalau ketawa itu, gitu ketawanya. Nah itu selalu beliau awali dengan al-kisah pada zaman dahulu kala, gitu Pak Lidara. Nah ceritanya hampir sama dengan burung bulbul ini. Telat sebagai seorang prajurit, dia selalu telatan lah istilahnya. Telatan, kalau ulangan ya mungkin dia juga nyontek segala sesuatu, mungkin ya begitulah. Akhirnya si raja ini mengancam dia, hai bulbul, kalau satu kali lagi kamu terlambat aku potong lehermu, gitu. Nah sehingga burung bulbul ini akhirnya mengarang lah dia cerita. Dia karang cerita, Baginda Raja bukan orang yang paling hebat. Sesungguhnya di negeri atas sana ada seorang ratu yang dipimpin oleh seorang ratu cantiknya beli bidadari. Kalau berjalan itu mungkin semua prajuritnya itu terkesima, terpesona akan kecantikan beliau. Nah diceritakanlah si burung bulbul ini, ngarang cerita akhirnya. Si bulbul ini namanya burung bulbul ya. Burung bulbul ini cerita, begitu diceritakan si raja itu juga percaya. Nah raja itu percaya, tapi pada akhirnya ternyata tidak secantik yang dimaksudkan gitu loh. Nah entah kenapa pada saat itu juga muncul ajaran yang disampaikan, jangan percaya sama berita burung, kabar burung. Begitu Pak Idara. Jadi intinya yang saya tangkap dari beliau pada saat itu adalah cerita burung bulbul ini. Burung bulbul itu ngarang cerita burung bulbul ya. Sekali lagi burung bulbul. Kalau Pak Idara kan tadi siapa namanya, Hutut ya. Agak beda ya. Ya Hutut alias bulbul. Ya bulbul juga. Betul juga. Burung bulbul juga. Ya burung bulbul juga. Iya dua-duanya disebut juga, itu hut-hut sama Ya, bulbul. hut dan Dulu bulbul saya ada cari. dua. Betul. Ya dulu kalau kecil saya bulbul Pak. Masa Nah, kecil saya berarti diajari bulbul. Kecilnya Pak Wilayah ini mungkin sedikit di atas saya kali kecilnya beliau ini. Ya, jadi burung bulbul namanya. Tapi inti pengajaran beliau saat itu jangan percaya dengan kabar burung. Makanya ada pepatah mengatakan jangan percaya dengan kabar burung. Nah, saya tidak mengira sama sekali kalau itu akhirnya dipercaya sebagai kitab yang harus dipercayai. Nah, karena itu beliau katakan memang jangan percaya dengan berita burung gitu. Nah, setelah saya besar sedikit, saya nonton ternyata itu juga dijadikan kartun ya yang modern. Pada zaman saya itu sudah waduh, kalau nonton kartun itu rasanya 1 jam 2 jam nggak ada matinya ya. Namanya Woodpecker kalau nggak salah. Itu ketawanya kayak Pak Timothy itu gitu. Terima kasih Pak Lidara, saya langsung pamit. Mau kemana Pak?
Mau belajar buka puasa paling. Iya, iya. Takjil, Iya, yang takjil itu. Setelah saya selesai biar nggak siapa namanya si Wanwi naik lagi karena ceritanya memang guru saya bercerita seperti itu. Udi Woodpecker masalah nama itu keren, memang dapat banyak itu. memang Pak Obaja itu dulu memang dikenal dengan burung bulbul, ya. Burung bulbul, mau lihat burung bulbul seperti apa? Coba lihat. Itu Apa, Kak? ya, burung bulbul ini ada. Berbeda memang sama hut-hut. Memang saya dulu baca itu burung bulbul, ya. Kemudian ada burung hut-hut. Jadi dua-duanya memang disebut. Yang benar yang mana? Wallahu alam bisawab. Ya, jadi ini Coba Pak Lidar, saya Sebentar, pengen lihat sebentar. gambarnya. ya sabar, Si burung sabar, itu. sabar. Tenang, buka puasa sebentar lagi. Tenang, sabar. Ya, ini burung bulbul, ini burung bulbul, ini burung bulbul. Ini burung bulbul. Ya, ini burung bulbul yang disebutkan. Jadi memang apa ya? Ceritanya ini ya. Nah, ini burung bulbul, banyak juga jenisnya. Ya. Jadi ini yang diceritakan memang. Ini bahkan ini namanya burung bulbul. Ini ada bukunya makan. Hikayat burung bulbul. Nah, ini burung bulbul ini. Hikayat burung bulbul. Ya, Yang mana paling ini. Ya, ini burung bulbul semua nih. Ini burung bulbul. Ini burung bulbul. Nah, ini. Ini burung bulbul nih. Nah, ini. Nah, ini burung bulbul nih. Kayak burung jalak ya. Ya, nggak tahu. Burung bulbul adalah burung dari keluarga Pycnonotidae. Dari burung penyanyi kecil berukuran sedang. Kebanyakan spesies hutan dikenal sebagai green bull, brown bull, leaf love, atau Bristol bill. Keluarga burung ini tersebar di di sebagian besar Afrika dan ke Timur Tengah, Asia tropis ke Indonesia dan utara sejauh Jepang. Beberapa spesies muncul di pulau-pulau tropis di India, di Samudra India. Ada lebih 150 spesies dalam 27 genera. Meski spesies Itu yang di tempat sama saya manuk jambul namanya Pak. Di tempat saya namanya manuk jambul. ya Burung hut-hut itu apakah bisa menyelamatkan manusia atau hanya piaraan untuk hut-hut? ya hut-hutan tadi. Nah, ini hut-hut kalau mau lihat Kakak Nona, ini burung hut-hut nih. Karena ada burung hut yang tertabrak. Ya, katanya di iya. Arab ini tertabrak, kemudian Ditabrak. diselamatkan. Ditabrak Tahu. sama wanita atau ditabrak sama Ini lihat aja, ini videonya. Nah, ini burung hut. Nah, kondisi burung hut-hut setelah tertabrak. Ya, ini. Nah, ini burung hut-hut. استفيق يا هدهد استفيق بسم الله فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت
وزوجها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. من الطيور المنهي عن قتلها الهدهد. بسم الله. يسر الله لك أيها الهدهد. Itu burung hut-hut Kakak Nona. Oh, kayak pelatuk tanah ya, Kalau udi peker kan pelatuk kayu. Iya. Kayak pelatuk tanah itu. Iya. Oh, terima kasih, Saudara. Silakan nanti disambung sama si One Way. Boleh. Saya keluar dulu ya. Oke, teman-teman. silakan. Terima kasih. Apakah Pak Lidara Ya. burung huda, tadi saya dengar orang Arab huda, bukan huda. Apakah itu mereka pelihara itu untuk menjadi suatu simbol sebagai Tuhan mereka yang menyelamatkan, atau hanya pelihara itu untuk sebagai barang yang antik katakan, atau bagaimana itu Pak Lidara? Kalau saya nggak tahu dipelihara atau tidak, tapi sepertinya nggak ada yang pelihara itu burung liar itu, ya, burung-burung. Tapi itu mereka percaya seperti itu. Iya, itu percaya. Tadi One Way kan sudah bilang kalau ada dalam Al-Qur'annya itu harus dipercayai. Terserah itu kan cerita-cerita dari, walaupun dari Yahudi, dari Targum sudah masuk ke dalam situ, ya harus diimani begitu. Oke, kita berbicara gitu. Kita ke Ya. Oh, itu suara Halo, Pak Lidara. Pak Bom. Ya, tamu kita yang besar, tamu agung, Pak Bom. Shalom, selamat Jumat Agung. Shalom semuanya, bukan Shalom. tamu Jumat Agung, tamu badan besar. Iya, tamu besar. Saya nggak bilang badan besar loh, tamu besar. Shalom Pak Bom. Tamu besar, shalom. Badan besar, shalom. Sehat walafiat. Juru selamat kita hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Wow. Glory to God. Teman-teman tahu nggak, sebentar nanti ikut-ikut saya mendapatkan petunjuk hikmat. Sebentar mendengarkan khotbah saya ya. Ada hikmat yang mereka, nanti pokoknya sebentar saya kasih kejutan buat orang-orang yang ikut-ikutan itu. Ikut mila-mila itu. Sebentar khotbah saya mengenai Paskah ya. Nanti sebentar lihat, saya kasih eng-eng, nanti mereka kaget. Yang suka ikut-ikut itu ya. Nanti lihat sebentar. Itu baru petunjuk ya, saya baru dapat petunjuk. Nanti sebentar Pak Lidar nanti kaget sebentar. Nanti kita bahas ya. Karena sebentar judul saya itu Kitab Musa ada Paskah, bukan dongeng. Kitab kamu adanya apa dul? Ya, mantap. Ya, ya, jadi saya mendapatkan hikmat. Nanti sebentar teman-teman yang selama ini kita ribut, nggak berpikir. Ayat-ayat itu lari kemana? Sebentar nanti mereka kaget. Pada waktu saya menyampaikan, pasti kaget. Kaget minta ampun. Ya, Pak Bom habis ketemu burung hutut, jangan-jangan ini. Justru saya dapat burung hutut itu, saya langsung ambil, saya goreng, saya makan. Enak burung hutut. Saya makan langsung, jadi mendapatkan hidayah gitu loh. Langsung dapat beritanya ya Pak. Karena saya nanya kan, suratnya. saya goreng, apalagi saya goreng pakai ada bawang putih sedikit, saya rendam dulu pakai garam sedikit baru saya makan. Enak sekali burung hutut. Tapi nggak cukup, saya makan harus 15 ekor kan kecil-kecil itu. 15 ekor nggak cukup. 50 ekor itu. 50 ekor baru 1 kilo mungkin. Ya, jadi inilah karena tadi videonya
karena burung bulbul ini mungkin ya, karena dia kepo, jadi mata-mata, usil, ya, menyampaikan berita tidak benar, akhirnya ketabrak mobil. Karena burung kepo mungkin ya. Oke, Ya, Pak Bom, apa yang mau disampaikan? Silakan. saya cuma menyampaikan, untung wajah saya sudah kelihatan. Kalau saya tidak, saya kiblas itu burung hut-hut itu. Aneh-aneh aja. Aneh aja, terlalu banyak aja. Lagian Bapak gibas itu nih burung hut-hut juga, siapa yang tahu kalau Bapak ada makan burung hut-hut sekarang. Kecuali kalau Bapak pamer. Bukan, yang bilang burung hut-hut itu katanya enak, saya makan gak enak. Pahit. Salah kali. Salah makan. Salah informasi. Salah makan. Keren enak, Atau katanya mungkin pahit. salah bumbu. Salah bumbu mungkin. Ya, salah Memang dagingnya pahit, jadi saya makan hut-hut itu saya kira enak. Oke. Kita lanjut dulu Pak Bom ya. Pak Jo, silakan Jo. Ayo, Jo. yang lain aja. Ya, Jo, silakan. Nah, sore ini bahas tentang burung ya Pak, burung hudud. Iya, betul. Burung pipit Iya. dalam selimut burung pipit. Ada dia pun selimut. Iya. Iya, cuma palihdara bisa aja buat saya ketawa. Kenapa? Saya gak berhenti ketawa kalau bahas burung hudud ini gitu. Burungnya burung unik gitu Pak ya, burung cepu ya. Sukanya apa dia ngurusin orang. Iya. Kepo ya. Kepo dia kan. Ya, karena tadi kan di video itu Pak, dia kan ketabrak kan. Iya kan? Iya, karena suka usil. Karena suka usil, suka kepo, akhirnya ketabrak. Betul. Usilnya luar biasa. Dari mana-mana datang usil di room. Hut-hut itu. Iya Pak, cuma orang Arab itu nggak sopan Pak. Masa Intel Sulaiman ditabrak Pak? Wah, sama Beberapa ya, seperti Targum Onkelos kan gitu loh, Targum Sudo Jonathan, dan Targum Neofiti. Nah itu kan Targum tentang Torah. Jadi tafsir atau cerita atau lebih kepada cara pandang rabi-rabi pada masa itu kan begitu. Apakah salah ya rabi-rabi ini menulis atau tidak? Ya tidak, karena itu berdasarkan keilmuan mereka. Tetapi kan tentunya harus kembali Torah yang ditulis umpamanya dia menafsir, menceritakan, mendongeng tentang Torah itu harus kembali kepada Torah itu sebenarnya sudah apa, menulis tentang apa.